Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggris Lipia Pratiwi dengan NIM 2521126. Saya dari kelas PTIK 6D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi jaringan nirkabel dengan 3 submateri. Yang pertama itu ada antena jaringan nirkabel, yang kedua ada jaringan satelit, dan yang terakhir ada jaringan seluler. Nah, materi-materi yang akan saya paparkan ini dia itu menjadi salah satu persyaratan pada ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan nirkabel. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah antena jaringan nirkabel. Nah, antena jaringan nirkabel adalah suatu perangkat yang digunakan dalam sistem komunikasi nirkabel. Gunanya itu untuk mentransmisikan dan menerima gelombang elektromagnetik. Nah, fungsi utama dari antena ini adalah mengubah sinyal listrik menjadi gelombang radio yang kemudian dapat dipancarkan ke udara. Dan sebaliknya, dia itu juga bisa mengubah gelombang elektromagnetik, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, antena jaringan nirkabel ini sangat penting dalam memastikan konektivitas dan kualitas sinyal dalam berbagai aplikasi, contohnya seperti WiFi, kemudian komunikasi seluler, dan jaringan satelit. Antena ini juga memiliki beberapa karakteristik, ya, di mana dia itu berguna untuk menentukan performa dan efisiensi sistem pada komunikasi nirkabel. Yang pertama itu karakteristik utama itu ada gain atau penguatan. Nah, gain ini adalah ukuran kemampuan antena untuk memperkuat sinyal dalam arah tertentu dibandingkan dengan antena isotropik yang ideal. Yang kedua ada polarization atau polarisasi. Nah, polarisasi ini dia itu mengacu pada orientasi medan listrik dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena. Nah, polarisasi ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada horizontal. Horizontal ini dia itu gelombang yang bergerak sejajar dengan permukaan bumi. Kemudian ada vertikal. Nah, vertikal ini dia itu gelombang yang bergerak tegak lurus terhadap permukaan bumi. Dan yang terakhir ada sirkular atau dia itu gelombang yang berputar searah jarum jam atau right hand. Kemudian ada atau juga bisa berlawanan dengan arah jarum jam atau left hand. Nah, karakteristik yang ketiga itu ada bandwidth. Bandwidth ini adalah rentang frekuensi di mana antena dapat beroperasi secara efektif tanpa kehilangan performanya secara signifikan. Dan yang keempat itu ada radiation pattern atau pola radiasi, di mana pola radiasi ini adalah distribusi sinyal yang dipancarkan oleh antena ke berbagai arah. Itu juga ada 3 jenis. Yang pertama ada omnidirectional, di mana dia itu memancarkan sinyal secara merata ke segala arah dalam satu bidang. Nah, biasanya itu dia bergerak secara horizontal. Kemudian ada directional, yaitu memfokuskan sinyal ke arah tertentu dan jangkauannya lebih jauh. Kemudian yang terakhir ada sektoral, yaitu memancarkan sinyal dalam sektor tertentu. Biasanya itu 60 derajat, 90 derajat, dan atau 120 derajat. Kemudian ada pola radiasi ini dia tuh menentukan cakupan area yang dapat dijangkau oleh sinyal antena, dan dia itu sangat penting dalam merancang jaringan guna untuk memastikan cakupannya itu opsional. Nah, karakteristik yang kelima itu ada bandwidth. Bandwidth. Nah, bandwidth ini atau lebar berkas adalah sudut dalam bidang utama dari antena, di mana kekuatan sinyal itu adalah setengah dari kekuatan maksimum atau 3 dB down point. Nah, karakteristik yang keenam itu ada front to back ratio, atau dia itu adalah rasio antara kekuatan sinyal yang dipancarkan ke depan dibandingkan dengan yang dipancarkan ke belakang. Kemudian ada impedance atau impedansi. Nah, impedansi sendiri adalah resistansi total yang dihadapi oleh sinyal yang bergerak melalui antena. Yang karakteristik yang ke-8 ada VSWR atau voltage standing wave ratio. Nah, VSWR sendiri adalah ukuran seberapa baik impedansi antena cocok dengan impedansi dari saluran transmisi. Yang kesembilan ada efisiensi. Nah, efisiensi ini dia tuh mengukur seberapa baik antena dalam mengkonversi daya yang diterimanya menjadi radiasi elektromagnetik. Nah, antena yang efisien ini meminimalkan kehilangan daya dan memaksimalkan jangkauan dan kualitas dari sinyal. Yang ke-10 ada physical size and shape atau ukuran dan bentuk fisik antena.
Ukuran dan bentuk fisik antena ini sendiri, dia itu dapat mempengaruhi penempatan serta penggunaan antena dalam aplikasi tertentu. Nah, antena yang lebih kecil dan lebih kompleks biasanya sering digunakan dalam perangkat mobile dan aplikasi di mana ruangnya itu terbatas. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip kerja dari antena, di mana antena ini bekerja berdasarkan prinsip dasar elektromagnetik, di mana sinyal listrik itu diubah menjadi gelombang elektromagnetik untuk dipancarkan ke udara. Dan sebaliknya, gelombang elektromagnetik yang diterima itu kemudian diubah kembali menjadi sinyal listrik. Nah, proses ini melibatkan beberapa parameter penting seperti gain, di mana gain itu adalah ukuran kemampuan antena untuk memfokuskan energi dalam arah tertentu dibandingkan dengan antena isotropik atau antena yang memancarkan sinyal merata ke segala arah. Kemudian ada directivity atau kemampuan antena untuk memancarkan ataupun menerima sinyal lebih efektif dalam satu arah atau dalam arah tertentu. Kemudian ada polarisasi, di mana arah medan listrik gelombang elektromagnetik. Nah, polarisasi ini bisa seperti yang saya bilang tadi, bisa horizontal, vertikal, atau sirkular. Kemudian ada bandwidth, dia itu adalah rentang frekuensi di mana antena dapat beroperasi secara efektif. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis dari antena. Yang pertama ada antena omnidirectional. Nah, antena omnidirectional ini adalah jenis antena yang mana dia itu dirancang untuk memancarkan serta menerima sinyal secara merata ke segala arah dalam bidang horizontal biasanya atau 360 derajat. Nah, antena ini tidak memfokuskan sinyal itu hanya ke satu arah, tetapi dia itu menyebarkan ke seluruh arah dan semua arah itu bisa menerima sinyalnya. Nah, hal ini membuat antena omnidirectional ini sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan cakupan luas di area terbuka ataupun di dalam area tertutup atau area yang terbatas. Nah, setelah kita tahu mengenai pengertian dari antena omnidirectional ini, kita juga harus tahu mengenai karakteristik utama dari antena omnidirectional ini. Nah, karakteristik utama dari antena omnidirectional ini yang pertama dia cakupannya itu 360 derajat. Jadi dia itu bisa memancarkan sinyal secara merata ke segala arah secara horizontal. Nah, jadi dia itu cocok untuk di lingkungan di mana perangkat penerima dapat berada di berbagai arah dari antena. Kemudian dia itu gainnya itu rendah hingga sedang. Jadi gain dari antena omnidirectional ini dia itu berkisar antara 2 sampai 8 dBi. Kemudian dia itu biasanya menggunakan polarisasi vertikal. Nah, meskipun ada juga dari antena ini yang menggunakan polarisasi horizontal ataupun sirkular, tapi dia itu tergantung dengan aplikasi yang digunakan. Kemudian kita masuk ke aplikasi yang menggunakan antena omnidirectional. Yang pertama itu ada router WiFi, di mana digunakan dalam router WiFi rumah ataupun kantor untuk memberikan cakupan sinyal ke seluruh area ruangan. Kemudian ada hotspot WiFi publik. Biasanya itu digunakan di kafe, di taman, ataupun area publik lainnya untuk menyediakan akses internet nirkabel kepada pengguna. Kemudian di perangkat mobile, biasanya digunakan dalam perangkat mobile contohnya seperti smartphone yang kita gunakan ataupun tablet guna untuk konektivitas nirkabel yang dapat diandalkan. Kemudian sistem komunikasi jaringan nirkabel ini digunakan dalam berbagai sistem komunikasi nirkabel termasuk telepon nirkabel ataupun jaringan sensor. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dari antena omnidirectional. Yang pertama, yang tadi kan karena 360 derajat berarti cakupan dia itu luas. Kemudian dia itu ideal untuk lingkungan di mana posisi perangkat penerima itu tidak tetap. Kemudian instalasinya mudah, di mana pemasangannya itu lebih sederhana dibandingkan antena direksional karena tidak memerlukan penyelarasan yang presisi. Kemudian biayanya itu lebih murah dan mudah ditemukan di pasaran dibandingkan dengan antena direksional. Nah, selain kelebihannya tentu dia punya kekurangan, di mana kekurangan dari antena omnidirectional ini dia itu rentan terhadap interferensi. Dikarenakan memancarkan sinyal ke segala arah, antena ini jadi lebih rentan terhadap interferensi dari sumber sinyal di sekitarnya. Kemudian jangkauannya ini terbatas. Nah, jangkauannya ini biasanya lebih pendek dibandingkan dengan antena direksional yang memiliki gain yang lebih tinggi.
Kemudian efisiensi energinya itu rendah karena penyebaran energinya itu ke seluruh arah, jadi hal ini mengurangi efisiensi energi ke sinyal ke arah tertentu. Tentunya yang dapat mengurangi kekuatan sinyal yang diterima. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis yang kedua dari antena jaringan nirkabel ini. Nah, jenis yang kedua itu adalah antena direksional, di mana antena direksional ini adalah jenis antena yang dirancang untuk memfokuskan sinyal itu hanya ke satu arah, guna untuk meningkatkan kekuatan sinyal di arah tersebut. Jadi antena ini berbeda dengan antena omnidirectional yang saya jelaskan tadi, di mana dia itu memancarkan sinyal ke segala arah. Nah, dengan memfokuskan sinyal, antena direksional ini mampu memberikan jangkauan yang lebih panjang dan memberikan kekuatan sinyal yang lebih besar ke arah yang dituju tadi. Nah, karakteristiknya ini yang pertama dia itu memancarkan dan menerima sinyal dengan intensitas tinggi dalam satu arah. Kemudian dia itu menurunkan kekuatan sinyal yang dipancarkan ke arah lain serta mengurangi inferensi dari arah lain. Kemudian dia itu memiliki gain yang lebih tinggi dibandingkan dengan antena omnidirectional. Kemudian gain tinggi ini dengan gain yang tinggi dia itu memungkinkan sinyal mencapai jarak yang lebih jauh dengan kekuatan yang lebih besar. Kemudian karakteristik selanjutnya dia itu memiliki sudut penyebaran sinyal yang sempit yang memungkinkan fokus sinyal lebih presisi. Kemudian bandwidth yang sempit ini berarti sinyal antena ini harus diarahkan tepat ke titik penerima untuk performa yang optimal. Kemudian ternyata ada jenis-jenis dari antena direksional. Yang pertama ada yagi antena, di mana yagi antena ini memiliki beberapa elemen di polis sejajar termasuk refleksioner, driven, dan direktor. Contohnya TV antena, radio amatir, jaringan wifi jarak jauh. Nah, gainnya ini sangat tinggi. Kemudian ada panel antena. Dia itu berbentuk panel datar yang kompleks dan estetis, di mana contohnya itu seperti di kantor, area publik, hotspot wifi. Nah, gainnya itu sekitar 6-18 dBi. Kemudian ada parabolik atau disk antena. Dia itu menggunakan piringan parabolik untuk memfokuskan sinyal ke titik fokus. Nah, contoh aplikasinya itu dia itu komunikasi satelit, backbone jaringan jarak jauh. Nah, gainnya ini sangat tinggi, bisa mencapai 30 dBi atau bahkan lebih. Kemudian yang jenis yang keempat ada sektor antena. Dia itu memancarkan sinyal ke dalam sektor tertentu, biasanya 6, 90 sampai 120 derajat. Contoh aplikasinya itu base station seluler, hotspot wifi yang luas. Nah, gainnya ini juga sangat tinggi. Jenis yang kelima itu ada lock periodic antenna, di mana dia itu dirancang untuk operasi pada berbagai frekuensi dengan elemen-elemen yang memiliki panjang yang berbeda. Nah, aplikasinya itu contohnya seperti antena TV, kemudian komunikasi militer. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dari antena direksional. Dia itu memiliki jangkauan yang lebih panjang karena dia memiliki gain yang tinggi serta fokus sinyalnya itu memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan kekuatan sinyal yang baik. Kemudian dia itu pengurangan inferensi dengan memfokuskan sinyal ke satu arah, inferensi dari arah lain itu dapat dikurangi. Kemudian dia energi sinyalnya itu kan dipusatkan ke arah yang diinginkan. Tentunya itu meningkatkan efisiensi transmisi serta penerimaan sinyalnya. Kemudian kekurangannya, dia itu cakupannya terbatas karena bandwidth-nya itu yang sempit. Berarti antena itu hanya mencakup ke area kecil dalam arah yang ditentukan. Kemudian dia itu membutuhkan penyelarasan yang tepat guna memastikan performa yang optimal yang bisa sulit dalam beberapa situasi. Kemudian kekurangannya itu pemasangan serta penyelarasannya itu bisa lebih rumit dibandingkan dengan antena omnidirectional. Nah, contoh penerapan antena direksional ini ada point-to-point communication, di mana dia itu untuk menghubungkan dua titik dengan jarak jauh seperti antara dua bangunan ataupun dua menara. Kemudian ada broadcasting. Dia itu digunakan dalam saluran TV ataupun radio untuk memancarkan sinyal ke arah tertentu. Kemudian ada wifi hotspot, di mana digunakan untuk menyediakan akses internet ke area tertentu seperti stadion ataupun kampus. Kemudian ada komunikasi satelit.
di mana dia itu menghubungkan antena di bumi dengan satelit yang ada di orbit yang ada di luar angkasa. Kemudian contohnya itu ada kalau ya gitu digunakan di rumah. Kalau parabolic dish itu biasanya digunakan untuk komunikasi satelit seperti dalam layanan internet di daerah-daerah terpencil. Kemudian kalau sektor antena ini digunakan oleh operator seluler untuk menyediakan cakupan jaringan di area yang luas dan padat penduduk. Nah, jenis yang ketiga yaitu adalah antena isotropik, di mana antena isotropik ini dia itu menyediakan cakupan yang sama di semua arah. Nah, idealnya itu untuk aplikasi yang membutuhkan jangkauan yang merata. Selanjutnya kita masuk ke manfaat dari antena. Nah, antena jaringan komputer ini memiliki berbagai manfaat yang sangat penting dalam membantu dan mengelola jaringan nirkabel. Yang pertama itu manfaatnya itu antena ini dia itu dapat memperluas jangkauan sinyal dari WiFi. Kemudian dia memungkinkan akses jaringan di area yang lebih luas baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kemudian dengan antena yang sesuai, maka kualitas jaringan nirkabel bisa diperbaiki serta mengurangi interferensi dan gangguan sehingga meningkatkan kecepatan dan keandalan dari koneksi jaringan. Kemudian optimalisasi kinerja jaringan. Nah, dengan antena dapat membantu dalam mendistribusikan sinyal secara merata di seluruh area serta mengurangi dead zone atau area yang sinyalnya lemah sehingga kinerja jaringan secara keseluruhan menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat ada fleksibilitas dalam desain jaringan. Nah, antena ini memberikan fleksibilitas dalam perancangan jaringan serta memungkinkan penempatan router dan perangkat jaringan lainnya di lokasi yang optimal untuk kinerja terbaik. Kemudian manfaat selanjutnya itu antena yang efisien dapat membantu menghemat energi karena sinyal yang diberikan itu lebih kuat dan lebih terarah, mengurangi kebutuhan perangkat untuk bekerja lebih keras dalam mengirim serta menerima data. Kemudian, dengan meningkatnya jaringan dan kualitas sinyal, tentunya antena dapat mengurangi kebutuhan untuk perangkat tambahan, contohnya seperti repeater ataupun access point. Yang berarti dengan antena tersebut kita dapat menghemat biaya instalasi serta perawatan dari jaringan-jaringan yang lainnya. Kemudian, antena ini juga memiliki keamanan jaringan yang lebih baik. Dan dia itu mengurangi kemungkinan sinyal bocor ke luar area yang ditentukan dan meningkatkan keamanan jaringan. Manfaat selanjutnya itu dia itu bisa digunakan di berbagai daerah. Dan itu sesuai dengan kebutuhan kita sebagai user ataupun penggunanya. Ada antena yang cocok untuk outdoor serta tahan cuaca ataupun antena yang indoor itu berarti dia dirancang untuk area yang tidak banyak hambatan fisiknya. Kemudian dengan antena yang baik, tentunya jaringan dapat mendukung lebih banyak perangkat yang terhubung tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Nah, dengan memanfaatkan antena yang sesuai, tentunya pengguna dapat memastikan jaringan komputer mereka itu bekerja secara optimal, stabil, dan efisien, serta mendukung kebutuhan komunikasi dan transfer data dalam berbagai skenario. Nah, masuklah kita ke materi yang kedua, yaitu materi mengenai jaringan satelit. Nah, masuk atau internet satelit. Nah, internet satelit ini menjadi salah satu koneksi internet nirkabel yang sampai saat ini masih jarang diketahui oleh masyarakat umum dan dipakai oleh masyarakat umum. Nah, dikutip dari buku Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 terbitan dari Yudhistira Galia Indonesia, satelit di bumi ini terbagi menjadi dua. Nah, salah satunya itu adalah satelit buatan manusia. Satelit ini dibuat dan diluncurkan untuk tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Adapun satelit yang digunakan untuk kepentingan internet adalah jenis satelit komunikasi. Nah, alat ini memiliki fungsi untuk menerima sinyal gelombang mikro dari stasiun bumi, memperkuat sinyal dan memancarkan sinyal ke sejumlah stasiun satelit yang ada di bumi. Berdasarkan dari buku panduan memilih koneksi internet untuk pemula, karangan Alex Media Computindo, internet satelit merupakan sebuah layanan jaringan internet yang menggunakan antena teknologi parabola VSAT.
Berdasarkan laman resmi VSAT Indonesia, teknologi VSAT atau Very Small Aperture Terminal merupakan sebuah piringan parabola berukuran kecil dengan diameter kurang dari 4 meter. Fungsi utama dari VSAT ini sendiri adalah menerima serta mengirim data sinyal ke satelit yang ada di luar bumi. Internet satelit adalah teknologi yang menyediakan akses internet melalui satelit komunikasi yang mengorbit di bumi. Nah, hal ini memungkinkan pengguna baik di lokasi terpencil sekalipun atau yang sulit terjangkau oleh infrastruktur kabel tradisional untuk tetap dapat terhubung ke internet. Sinyal internet ini dikirim dari satelit melalui antena parabola di lokasi pengguna yang kemudian menghubungkan ke jaringan global melalui stasiun bumi. Nah, satelit yang digunakan ini adalah satelit geotrasioner. Itu merupakan satelit buatan yang selalu berada di tempat yang sama dan sejalan dengan perputaran bumi. Nah, satelit ini terletak pada jarak 22.300 mil di atas garis khatulistiwa dan berputar mengorbit bumi dalam waktu 24 jam. Nah, internet satelit ini bekerja dengan menggunakan sejumlah satelit yang berorbit di sekitar bumi. Nah, satelit-satelit ini tugasnya itu menerima sinyal internet dari stasiun di darat dan kemudian mereka itu menyebarkannya ke pengguna di seluruh dunia. Nah, untuk cara kerja yang lebih spesifik, internet satelit ini yang pertama itu melalui stasiun darat. Di mana stasiun darat ini dia itu bertanggung jawab untuk mengirimkan data internet ke satelit. Nah, stasiun ini itu terhubung langsung dengan infrastruktur internet biasa seperti kabel serat optik ataupun kabel atau koneksi nirkabel. Nah, data yang dikirimkan melalui infrastruktur inilah yang dikirimkan ke stasiun pemancar. Kemudian yang kedua, stasiun pemancar ini dia itu bertanggung jawab untuk mengubah data yang diterima dari stasiun darat menjadi sinyal yang bisa dipancarkan ke ruang angkasa. Pemancar ini menggunakan antena yang sangat kuat guna untuk mengirimkan sinyal ke satelit yang berada di orbit bumi. Nah, kemudian begitu sinyal internet ini dikirimkan oleh stasiun pemancar mencapai satelit, satelit ini kemudian memancarkan kembali sinyal tersebut ke bumi. Nah, satelit ini menggunakan antena yang disebut transponder untuk mengubah frekuensi sinyal agar bisa ditangkap oleh antena pengguna. Kemudian, antena pengguna ini dia itu merupakan perangkat yang biasa dipasang di rumah ataupun di kantor pengguna. Nah, antena ini bertugas untuk menangkap sinyal internet yang dikirimkan oleh satelit. Nah, setelah sinyal ini ditangkap, antena itu tugasnya mengirimkannya ke modem satelit. Nah, modem satelit ini dia itu bertugas untuk mengubah sinyal yang diterima dari antena pengguna menjadi data yang bisa dimengerti oleh perangkat pengguna. Contoh perangkatnya seperti komputer ataupun smartphone. Nah, modem ini juga bertanggung jawab untuk mengirimkan data pengguna kembali ke satelit dan kemudian ke stasiun bumi. Nah, kemudian ada stasiun penerima. Nah, stasiun penerima ini dia itu bertanggung jawab untuk menerima data yang dikirimkan oleh modem satelit dan mengirimkannya ke infrastruktur internet. Dari sini data internet bisa dikirim ke server atau perangkat pengguna lainnya di seluruh dunia. Nah, melalui langkah-langkah yang tadi, maka internet satelit ini memungkinkan pengguna di daerah terpencil atau bahkan di daerah dengan akses internet yang terbatas untuk tetap terhubung dengan internet global. Nah, internet satelit ini juga menjadi alternatif bagi mereka yang tidak dapat mengakses koneksi internet lainnya seperti DSL atau kabel. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari internet satelit. Nah, yang pertama itu kelebihannya internet satelit ini dapat diakses di hampir semua lokasi yang ada di dunia, termasuk di daerah yang sulit terjangkau oleh infrastruktur kabel ataupun serat optik. Yang kedua, kelebihannya itu kecepatan internet satelit ini telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat memberikan kecepatan yang cukup tinggi bagi pengguna. Kemudian, internet satelit juga dapat digunakan di berbagai tempat dengan perangkat penerima sinyal satelit yang sesuai. Kemudian, manfaat selanjutnya, internet satelit ini dapat menghubungkan daerah yang terisolasi atau terkena bencana dengan dunia luar, yang memungkinkan akses ke informasi penting ataupun dukungan medis. Kemudian, dia bisa digunakan untuk koneksi voice atau PABX, video, dan data dengan menyediakan bandwidth yang besar dengan
penyewa pada provider. Nah, untuk yang belum tahu, PABX ini adalah kependekan dari Private Automatic Branch Exchange atau bisa disebut dengan telepon kantor. Nah, PABX ini adalah sistem telepon yang digunakan untuk suatu organisasi ataupun perusahaan untuk menghubungkan antara telepon internal di dalam gedung atau kantor dengan jaringan telepon publik ataupun telepon luar. Nah, sistem PABX ini dapat memfasilitasi komunikasi internal yang efisien dan juga mengatur serta mengarahkan panggilan telepon masuk dan keluar. PABX ini juga dapat dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti panggilan konferensi, penerusan panggilan, dan sistem voicemail. Manfaat selanjutnya ada alat VSAT bisa dipasang di mana saja selama masuk dalam jangkauan satelit. Selanjutnya ada kekurangan dari internet satelit. Nah, yang pertama kekurangannya itu keterlambatan latensi. Keterlambatan dalam mentransmisikan data via satelit dapat beberapa ratus ms yang dapat menghambat beberapa jenis penggunaan seperti permainan online ataupun video streaming interaktif. Jadi, latensi ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melintasi suatu jaringan atau sistem komputer, mulai dari saat pengiriman permintaan hingga mendapatkan respon. Nah, latensi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jarak fisik antara pengirim dan penerima, kemudian kecepatan dari koneksi internet, dan kepadatan lalu lintas jaringan. Jadi, semakin rendah latensi, maka semakin cepat respon yang akan diterima oleh pengirim. Nah, latensi yang tinggi dapat menyebabkan delay dalam komunikasi atau pemrosesan data. Kekurangan selanjutnya, biaya dari pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur dari internet satelit ini dapat sangat tinggi dan juga biaya berlangganan bulanan sering kali lebih mahal daripada teknologi internet lainnya. Yang ketiga ada kapasitas bandwidth pada internet satelit terbatas dan harus dibagi oleh semua pengguna yang terkoneksi, yang dapat menghasilkan performa yang buruk jika ada banyak pengguna online pada saat yang sama. Kemudian, internet satelit ini juga rentan terhadap gangguan cuaca. Misalnya cuaca yang buruk seperti hujan lebat ataupun badai petir. Hal itu dapat menyebabkan degradasi atau bahkan kehilangan sinyal satelit yang dapat mempengaruhi kualitas dari koneksi internet. Yang kelima, mudah terkena sun outage atau kondisi bumi, satelit, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Hal ini menyebabkan satelit mengalami interferensi sesaat sehingga kehilangan komunikasi itu bisa hilang. Selanjutnya adalah manfaat dari internet satelit. Yang pertama, manfaatnya itu dia bisa diakses global. Jadi, satelit internet ini memungkinkan akses internet secara global, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur internet tradisional, seperti daerah terpencil, pedalaman, atau bahkan pesisir. Kemudian manfaatnya itu dengan konektivitas satelit, pengguna dapat menikmati kecepatan tinggi dalam mengakses internet. Hal ini memungkinkan pengiriman data yang cepat dan streaming video yang berkualitas tinggi. Kemudian, manfaat selanjutnya itu, layanan internet satelit ini tersedia sepanjang waktu, tanpa tergantung pada faktor cuaca ataupun gangguan pada infrastruktur kabel bawah tanah. Hal ini memastikan kestabilan akses internet, bahkan di daerah yang rawan bencana alam. Manfaat selanjutnya adalah internet satelit juga memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung saat berpergian, seperti di atas kapal, pesawat terbang, atau bahkan kendaraan darat. Nah, selanjutnya ada fungsi dari internet satelit. Fungsinya yang pertama itu komunikasi. Internet satelit ini digunakan untuk komunikasi jarak jauh, baik dalam bentuk panggilan suara, video conference, atau bahkan transfer data antar lokasi yang berpisah geografis. Kemudian, fungsinya itu sebagai penyedia layanan internet. Satelit juga digunakan sebagai infrastruktur untuk penyedia layanan internet. Perusahaan dapat memanfaatkan satelit sebagai saluran untuk menyalurkan internet ke pelanggan di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh kabel bawah tanah. Kemudian fungsinya penyedia televisi satelit. Sekarang banyak layanan televisi satelit yang menggunakan infrastruktur satelit untuk menyiarkan saluran TV dan konten video ke pelanggan di seluruh dunia. Selanjutnya ada contoh dari internet satelit. Yang pertama VSAT atau Very Small Aperture Terminal. Digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan akses internet cepat dan stabil di lokasi yang jauh atau bahkan terpencil. Misalnya perusahaan pertambangan yang beroperasi di daerah pedalaman
atau perusahaan minyak yang beroperasi di daerah lepas pantai. Kemudian ada satelit komunikasi, di mana perusahaan seperti Iridium atau Inmarsat menyediakan layanan komunikasi melalui satelit untuk penggunaan di darat, udara, dan laut. Contohnya pelayaran kapal pesiar yang menyediakan akses internet bagi penumpang menggunakan satelit komunikasi. Selanjutnya ada TV satelit, di mana provider televisi seperti DirecTV atau Dish Network menggunakan satelit untuk menyiarkan saluran televisi ke pelanggan di seluruh Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Selanjutnya ada contoh-contoh penyedia internet satelit, di mana ada perusahaan atau lembaga yang menyediakan internet satelit menggunakan satelit sebagai media transmisinya. Contoh penyedia internet satelit yang terkenal, yang pertama itu ada Viasat, di mana Viasat ini merupakan penyedia internet satelit terkemuka yang menyediakan layanan internet cepat di seluruh dunia. Viasat ini menggunakan beberapa satelit geostasioner untuk menyediakan koneksi internet berkualitas tinggi untuk pelanggan di pedesaan atau di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur internet kabel. Kemudian ada HughesNet, di mana dia itu juga sebagai penyedia internet satelit terbesar di Amerika Serikat. HughesNet ini menggunakan satelit HughesNet Gen 5 untuk menyediakan koneksi internet kecepatan tinggi di lokasi terpencil, terutama di pedesaan yang seringkali tidak terjangkau oleh infrastruktur internet kabel. Nah, selanjutnya yang paling baru ada SpaceX Starlink, yang kita tahu ini merupakan proyek dari perusahaan antariksa SpaceX yang bertujuan untuk menyediakan konektivitas internet global menggunakan ratusan satelit kecil dalam jaringan yang saling terhubung. Nah, Starlink ini sendiri berfokus pada daerah pedesaan atau terpencil di seluruh dunia yang kurang terjangkau oleh infrastruktur internet tradisional. Nah, kalau Starlink sekarang kan sudah masuk di Indonesia kan. Beritanya kemarin di waktu Elon Musk itu, Babang Elon, dia itu datang ke Bali untuk peluncuran penjualan Starlink-nya. Baiklah, masuk kita ke materi yang ketiga, yaitu jaringan seluler. Nah, jaringan seluler ini adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet atau melakukan panggilan telepon melalui sinyal yang dikirimkan melalui ponsel ataupun perangkat seluler lainnya. Jaringan seluler ini menggunakan sejumlah stasiun pemancar dan penerima yang tersebar di seluruh wilayah untuk memberikan layanan komunikasi kepada para penggunanya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita flashback ke sejarah jaringan seluler ini bermula pada tahun 1947, di mana ketika Bell Labs mengusulkan konsep pertama jaringan seluler yang kemudian dibangun pada tahun 1970-an oleh Amos Joel dari Bell Labs. Ini adalah jaringan seluler 1G yang hanya mampu mentransmisikan suara. Nah, pada tahun 1981, Nippon Telegraph and Telephone atau NTT di Jepang berhasil mengembangkan jaringan seluler generasi kedua atau 2G yang mampu mentransmisikan suara dan data digital. Ini juga menjadi basis bagi sistem seluler digital selanjutnya yang dikenal sebagai Global System for Mobile Communication atau GSM yang kemudian diluncurkan di Eropa pada tahun 1991. Sistem GSM ini secara bertahap menjadi standar di seluruh dunia. Generasi selanjutnya ada 3G diperkenalkan tahun 2000-an. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses data dengan kecepatan lebih tinggi seperti internet mobile. Kemudian pada tahun 2010, jaringan 4G LTE atau Long Term Evolution diluncurkan yang menawarkan kecepatan data yang lebih cepat dibandingkan dengan 3G. Sejak saat itu, perkembangan jaringan seluler terus berlangsung. Nah, pada tahun 2019, teknologi 5G mulai diperkenalkan secara komersial di beberapa negara. Jaringan 5G ini menawarkan kecepatan data yang sangat tinggi, latensi yang rendah, serta kapasitas yang lebih besar untuk mendukung konektivitas IoT atau Internet of Things, mulai dari kendaraan otonom hingga rumah pintar. Nah, dengan perkembangan teknologi jaringan seluler, kini akses internet mobile telah menjadi hal yang sangat umum dan sangat terintegrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jaringan seluler ini terus berkembang dan menjadi lebih penting dalam mendukung konektivitas global dan inovasi teknologi di masa depan. Menurut kabar, ada rencana untuk
jaringan seluler 6G. Kira-kira kalau nggak salah saya ingat itu ada di Cina atau di Jepang gitu mulai diluncurkan. Adalah komponen dari jaringan seluler. Nah, komponen jaringan seluler adalah elemen-elemen yang membentuk infrastruktur dan memungkinkan berfungsinya sebuah jaringan seluler. Terdapat beberapa komponen penting dalam jaringan seluler, diantaranya seperti Base Transceiver Station atau BTS, di mana BTS ini adalah stasiun yang bertanggung jawab untuk mengirim sinyal dan menerima sinyal dari radio dan dari sinyal radio dari ponsel. BTS ini mendistribusikan sinyal dari ponsel ke switch jaringan seluler. Nah, seperti di Indonesia sendiri ada kasus korupsi yang mengakibatkan ditelannya uang untuk tower BTS ini oleh para menteri yang ada saat ini. Nah, selanjutnya ada komponen yang kedua, itu ada transceiver. Di mana transceiver ini adalah perangkat yang berfungsi untuk mengirimkan serta menerima sinyal RF atau radio frekuensi. Transceiver ini dapat beroperasi pada berbagai band frekuensi untuk mendukung komunikasi suara dan data. Nah, yang ketiga ada Base Station Controller atau BSC. BSC mengontrol beberapa BTS dan mengatur proses pengalihan panggilan serta manajemen trafik antara BTS dan pemancar utama atau MSC. Nah, MSC ini adalah Mobile Switching Center. Dan dia itu adalah pusat pengaturan dan pengendalian komunikasi dalam jaringan seluler. MSC ini bertugas mengolah panggilan routing dan penyedia layanan ke ponsel pengguna. Kemudian ada Home Location Register atau HLR. HLR ini menyimpan informasi pengguna terkait nomor ponsel, lokasi saat ini, dan data lainnya yang diperlukan untuk panggilan telepon. HLR ini memberikan instruksi kepada jaringan untuk meneruskan panggilan ke lokasi pengguna. Kemudian ada VLR atau Visitor Location Register. Dia itu mengidentifikasi dan menyimpan data pengguna yang sedang berkunjung di daerah roaming. Dan VLR ini berfungsi untuk mengolah panggilan dan memastikan pengiriman ke ponsel pengguna yang sedang berada di wilayah roaming. Kemudian komponen yang ketujuh ada Authentication Center atau AUC. AUC ini bertugas memberikan keamanan sistem dengan melakukan autentikasi terhadap pengguna agar hanya ponsel yang sah yang dapat mengakses jaringan seluler. Kemudian ada AIR atau Equipment Identity Register. AIR ini menyimpan informasi mengenai identifikasi perangkat yang terhubung dengan jaringan seluler. AIR ini dapat mendeteksi ponsel yang dicuri atau ilegal dan dapat memblokirnya dengan mencegah penggunaan jaringan yang tidak sah. Nah, komponen-komponen ini dia itu bekerja bersama-sama guna untuk membentuk jaringan seluler yang dapat menyediakan komunikasi suara dan data kepada pengguna. Nah, selanjutnya ada teknologi jaringan seluler. Teknologi jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang digunakan untuk mentransfer data dan memungkinkan akses ke jaringan internet melalui perangkat seluler seperti ponsel pintar, tablet, serta modem nirkabel. Nah, ada beberapa jenis dari teknologi seluler yang berbeda yang digunakan saat ini, seperti 2G. Nah, 2G ini adalah generasi kedua di mana teknologi jaringan seluler 2G ini menggunakan sistem komunikasi digital dan memungkinkan penggunaan suara dan pesan teks. Nah, layanan yang termasuk dalam teknologi ini adalah GSM atau Global System for Mobile Communication dan CDMA atau Code Division Multiple Access. Nah, teknologi yang kedua ada 3G atau generasi ketiga. Nah, teknologi jaringan seluler 3G ini memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi daripada teknologi 2G. Selain suara dan pesan teks, teknologi ini juga mendukung akses internet yang lebih cepat dan peningkatan layanan multimedia seperti video streaming dan panggilan video. Kemudian ada generasi keempat atau 4G. Nah, teknologi jaringan seluler 4G ini dirancang untuk memberikan kecepatan internet yang sangat tinggi serta mendukung aplikasi berat seperti streaming video berkualitas HD atau bahkan game online serta layanan cloud computing atau penyimpanan awan. Nah, teknologi ini menggunakan arsitektur IP atau Internet Protocol dan memungkinkan penggunaan data yang lebih lancar dan lebih cepat. Selanjutnya ada generasi kelima atau 5G. Teknologi jaringan seluler 5G ini adalah generasi terbaru yang masih dalam tahap pengembangan dan pengujian.
Hal ini diharapkan untuk memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dari teknologi 4G, serta waktu prosesan yang lebih cepat, latensi yang sangat rendah, dan kapasitas jaringan yang sangat tinggi. Selain itu, 5G juga diharapkan mendukung konektivitas yang lebih baik untuk IoT. Hmm. Nah, teknologi jaringan seluler ini memungkinkan penggunanya untuk tetap terhubung ke internet dan berkomunikasi dalam berbagai situasi dan lokasi. Jaringan seluler ini sendiri dirancang untuk memastikan sinyal yang stabil dan kuat agar pengguna dapat mengakses layanan internet yang baik dengan baik dan berinteraksi melalui perangkat seluler mereka. Teknologi generasi jaringan seluler ini sendiri mengacu pada perkembangan serta kemajuan dalam dunia komunikasi nirkabel. Setiap generasi jaringan seluler didasarkan pada standar dan protokol baru yang memungkinkan komunikasi data lebih cepat, lebih stabil, dan lebih efisien. Selanjutnya ada beberapa keunggulan pada penggunaan jaringan seluler ini. Yang pertama itu keunggulan dalam mobilitas, di mana jaringan seluler ini memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dan mengakses internet serta melakukan panggilan dimanapun kita berada selama ada jaringan seluler yang tersedia. Nah, hal ini sangat berguna bagi orang yang sering berpergian ataupun orang yang memiliki gaya hidup yang aktif. Kemudian keunggulannya itu dia luas jangkauannya. Nah, jaringan seluler ini mencakup area yang lebih luas dibandingkan dengan teknologi jaringan lainnya seperti WiFi, di mana kita dapat menggunakan ponsel seluler di hampir semua bagian dunia asalkan ada jaringan seluler yang tersedia. Nah, kemudian keunggulan ketiga itu jaringan seluler tersedia hampir di semua daerah yang ditutupi oleh jaringan telepon seluler. Dalam beberapa kasus, jaringan seluler memiliki jangkauan yang lebih baik daripada jaringan telepon kabel ataupun WiFi. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang baik ketika tidak ada sumber konektivitas lain yang tersedia. Selanjutnya, keunggulannya itu teknologi jaringan seluler terus berkembang dan meningkatkan kecepatan transfer datanya. Nah, jaringan seluler terbaru seperti 4G dan 5G di mana mereka itu dapat memberikan kecepatan tinggi sehingga memungkinkan pengguna untuk mengunduh dan mengunggah data dengan cepat serta menonton video yang berkualitas dan menjalankan aplikasi yang membutuhkan koneksi internet yang cepat. Kemudian ada kemudahan dalam penggunaan, di mana dalam pengaturan jaringan seluler, pengguna hanya perlu memiliki kartu SIM dan perangkat seluler yang kompatibel. Tidak ada peralatan tambahan yang diperlukan seperti router ataupun kabel. Selanjutnya ada skalabilitas, di mana jaringan seluler dapat dengan mudah diatur ulang atau diperluas untuk menangani pertumbuhan pengguna atau lalu lintas data yang lebih tinggi. Ini membuatnya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, dari segi keamanan, jaringan seluler itu umumnya disertai dengan fitur keamanan yang kuat, seperti enkripsi data dan autentifikasi pengguna. Hal ini membantu melindungi informasi pribadi serta memastikan keamanan dalam penggunaan jaringan. Nah, selanjutnya, jaringan seluler ini adalah bagian penting daripada Internet of Things atau IoT. Nah, dengan infrastruktur yang ada, jaringan seluler dapat menyediakan konektivitas untuk perangkat IoT seperti kendaraan terhubung, rumah pintar ataupun sensor industri. Nah, dengan keunggulan-keunggulan ini, jaringan seluler telah menjadi salah satu teknologi konektivitas yang paling populer dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Meskipun begitu, jaringan seluler meski memiliki banyak keuntungan, ada juga beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan dalam menggunakan jaringan seluler. Yang pertama itu ada keterbatasan kecepatan. Meskipun kecepatan jaringan seluler terus meningkat, teknologi seluler masih memiliki batasan kecepatan dibandingkan dengan jaringan kabel seperti WiFi ataupun fiber optik. Nah, kecepatan transfer data ini bisa berfluktuasi tergantung pada kondisi jaringan serta kepadatan penggunanya. Kemudian ada keterbatasan kapasitas, di mana jaringan seluler ini juga memiliki keterbatasan kapasitas dan bisa menjadi lambat dan tidak stabil saat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Ketika ada kepadatan lalu lintas dan tinggi, seperti pada acara olahraga besar ataupun festival musik,
pengalaman pengguna tentunya bisa berpengaruh. Kemudian dari segi biaya, penggunaan konektivitas seluler ini bisa menjadi mahal, terutama jika penggunaan data ataupun panggilan melebihi paket yang disediakan oleh penyedia layanan. Serta biaya roaming internasional itu juga dapat sangat mahal. Selain itu, untuk memanfaatkan jaringan seluler yang lebih baru dan lebih cepat seperti 4G dan 5G, pengguna perlu mengganti perangkat mereka dengan yang kompatibel, yang juga bisa menjadi lebih mahal. Kemudian ada ketergantungan pada sinyal. Nah, kualitas sinyal di jaringan seluler ini bisa bervariasi. Di beberapa area, terutama di area pedesaan atau yang terpencil, sinyal mungkin lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini dapat mengganggu kualitas panggilan suara ataupun panggilan internet, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi. Kemudian dari segi keamanan, keamanannya yang lebih rendah dibanding dengan jaringan kabel yang lebih aman. Nah, jadi jaringan seluler ini cenderung memiliki tingkat keamanan yang lebih rendah. Hal ini membuatnya lebih rentan terhadap serangan cyber seperti serangan phishing serta serangan malware. Kemudian ada kebergantungan pada daya baterai, di mana penggunaan jaringan seluler secara terus-menerus cenderung menguras daya baterai perangkat seluler dengan cepat. Nah, dalam beberapa kasus pengguna mungkin perlu terus-terusan mengisi ulang atau mencari akses ke daya agar tetap terhubung. Nah, meskipun ada kekurangan seperti ini, jaringan seluler tetap menjadi teknologi konektivitas yang vital dan sangat banyak berguna bagi banyak orang, terutama dalam situasi saat tidak ada jaringan lain yang tersedia. Nah, saya rasa cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.